Shalom semuanya. Shalom. Boleh dijawab gak? Udah siap buat memuji nama Tuhan? Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian nih. apakah kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Biarkan Tuhan pada siang hari ini kami buktikan Tuhan bahwa hati kami
mau sungguh-sungguh untuk mengasihi-Mu, mau sungguh-sungguh untuk mencintai-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan semua pelayan-Mu sertai Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan siang hari ini, kiranya Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, biar apapun yang mereka lakukan hari ini Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sertai juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman, biarlah apa yang keluar dari lidah bibirnya, semua itu berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami buka ibadah kami pada siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap kan kalian semua untuk memuji Tuhan? Kalau udah siap, aku mau undang kalian buat bangkit berdiri.
mempersiapkan hati kita. Boleh duduk.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Oh, terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah rela mati untuk kami semua. Kami diselamatkan itu semua oleh karena anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur. Bapak, kalau pada siang hari ini kami ingin mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan kami juga semuanya kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman ini boleh kami tanam dalam hati kami, boleh berbuah dan juga boleh kami bagikan, kami boleh menjadi berkat di luar sana ya. Terima kasih ya Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Biasanya ngelihat Kojo di belakang ya. Ngeliat aku di belakang atau enggak cuma doa buka. Puji Tuhan, hari ini aku dikasih kesempatan buat sharing sedikit tentang kebenaran firman yang hari ini aku kasih judul Compassion atau belas kasihan. Kalau menurut teman-teman sendiri, belas kasihan itu apa sih? Mungkin ada satu atau dua orang. Ada? Halo, ada? Compassion, ada? Murah hatinya kayak gimana? Oke, murah hati. Ada lagi, satu lagi. Siapa? Ayo. Edo. Compassion, belas kasihan. Butuh bantuan mungkin dari temennya. Boleh, nggak apa-apa. Baiknya baik yang seperti apa nih Cime? Tidak memandang siapapun itu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat teman-teman yang tadi udah jawab. Oke, boleh bantu teman multimedia buka slide aku. Aku hari ini bawain tentang compassion. Apa sih compassion itu? Boleh next slide? Ya. Yang aku dapatkan compassion itu diambil dari bahasa Latin teman-teman. Compati, yang artinya itu to suffer atau sama-sama ikut menderita. Ikut menderita berarti artinya compassion di sini itu kita ikut merasakan apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain. Dan bukan cuma sampai di situ, tapi kita juga tergerak. Ada satu keinginan untuk membantu atau meringankan beban orang tersebut. Itu ya teman-teman. Jadi compassion itu bukan cuma sekedar Kojo lagi ada masalah, oh ya sabar ya, aku ngerti gini, cuma begitu. Tapi compassion itu lebih dari itu. Ada keinginan dari dalam diri kita untuk membantu meringankan beban atau masalah dari orang tersebut. Itu namanya compassion. Kenapa sih teman-teman kita perlu belajar untuk berbelas kasihan atau memiliki compassion? Boleh next slide? Oh, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Mungkin ini pakai ilustrasi ya biar lebih gampang. Kalau simpati, pernah dengar ya simpati, empati. Nah, simpati itu ibaratnya begini. Kita ngeliatin orang, kita tahu orang ini sedang bersedih, orang ini sedang berkesusahan. Udah, tapi cukup sekedar sampai di situ aja. Sedangkan next ada empati. Empati itu kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang itu. Jadi kita udah mulai ngerti nih, orang ini sedang ada masalah, orang ini ya ilustrasinya, dia sedang dihujani, sedang kehujanan, sedang dilanda masalah, kita tahu gitu loh.
secara apa yang dirasakan kita tahu, apa yang dialami kita tahu. Tapi kalau compassion lebih dari itu, kita juga diajarkan untuk ikut merasakan dan akhirnya kita tergerak untuk meringankan beban orang tersebut. Ada satu keinginan, ada satu dorongan dari dalam diri kita untuk membantu orang tersebut. Itu compassion. Boleh next? Nah, kenapa sih kita perlu belajar untuk compassion atau berbelas kasihan ya bahasanya, bahasa Indonesianya teman-teman. Yang pertama, next. Pertama, kita makhluk sosial. Teman-teman di sini waktu sekolah SD masih diajarin kan kita itu makhluk sosial. Atau mungkin sekarang kata-katanya udah berubah kali ya. Kita ini makhluk sosial media mungkin ya. Udah berubah. Jadi yang sebelumnya kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita, justru sekarang malah kita membutuhkan like, membutuhkan views, membutuhkan komen, subscribe, bener nggak? Mungkin begitu ya kalau kita kaitkan zaman sekarang. Tapi ini teman-teman, salah satu alasan dasar kenapa sih kita perlu belajar belas kasihan? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita dari sekolah udah diajarin tuh teman-teman. Kita itu membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Dan yang lebih penting dari itu, kita ini adalah bagian dari ciptaannya Tuhan. Boleh, next. Ya, selanjutnya adalah masalah orang lain itu berbeda dengan masalahnya kita. Itu kenapa kita perlu belajar untuk belas kasihan teman-teman. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami itu bisa jadi berbeda dengan orang lain. Dan mungkin masalah kita sama orang lain itu sama, tapi kita punya kapasitas atau kemampuan yang berbeda buat menangani semua itu. Mungkin kalau kita kesulitan dalam belajar matematika gitu ya, oh kita sebentar aja cuman latihan soal bisa, tapi sedangkan teman kita ada loh yang dia perlu dibantu sama temannya, mungkin perlu les tambahan atau mungkin perlu kerja kelompok supaya dia lebih ngerti. Nah makanya dari itu teman-teman, masalah yang kita alami, yang kita hadapi belum tentu orang lain juga bisa hadapi. Begitu. Jadi situ juga aku tulis ya, stop membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Sekarang mungkin bahasanya begini ya, kalau ada temen yang cerita sama kita, mungkin jawaban kita langsung spontan, ah gitu aja nggak bisa. Aku juga pernah kayak begini dulu gue pernah begini tapi gue bisa lewatin, masa lu nggak bisa? Kan tadi ya teman-teman, orang itu punya kapasitas, punya kemampuan yang berbeda-beda. Belum tentu dia bisa hadapin, nyelesain masalahnya sendiri. Oleh karena itu kita perlu yang namanya compassion, kita tergerak untuk membantu orang tersebut menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, boleh? Masih ada sekali lagi? Itu judulnya hilang. Oke, ya ini dia teman-teman. Yang selanjutnya, dengan kita belajar berbelas kasihan, kita itu juga melatih kepekaan kita terhadap orang lain. Berbelas kasihan itu karena sesuatu yang dapat dilatih, artinya kita nggak dari lahir tiba-tiba jadi orang yang bisa berbelas kasihan sama teman-teman kita gitu ya. Jadi kita perlu asah, kita perlu terus ngembangin kemampuan kita untuk berbelas kasihan. Dan melatih kepekaan itu artinya kita membiasakan diri kita untuk melihat keadaan di sekelilingnya kita. Itu teman-teman. Jadi bisa kita mulai dengan coba kita lihat teman-teman di sekitar kita yang sedang kesusahan. Dan setelah itu coba kita tanya. Mungkin ada yang bisa kita bantu, ada yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meringankan, menyelesaikan juga masalah teman kita itu.
Jadi dimulai dari itu, dengan kita melihat. Setelah kita melihat, kita juga bertanya kepada orang tersebut. Next, ini yang gak kalah penting. Lewat. Ya, ini salah satu yang paling pentingnya teman-teman. Karena belas kasihan itu adalah salah satu perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk kita saling mengasihi. Di sini aku udah cantumin ayatnya di Matius 9 ayat 13. Dia bilang, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau di Matius 12 ayat 7 juga isinya sama. Di situ juga Tuhan menghendaki kita untuk bisa berbelas kasihan. Dan di Matius 22 ayat 37 sampai 40, pada tahu kan isinya apa? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayo. Apa? Apa? Jo? Kakak. Itu loh teman-teman, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu loh, itu perintah utama yang Tuhan pengen supaya kita lakuin gitu loh. Itu yang hukum, kalau Tuhan bilang itu hukum terutama dan yang pertama, itu yang harus kita lakuin. Jadi itu semua dasarnya teman-teman ya, kasih. Oke, mungkin pertanyaannya sekarang ya, gimana sih cara kita buat jadi orang yang berbelas kasihan? Gimana caranya supaya kita jadi orang yang penuh dengan kasih, gitu ya. Yang pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus. Udah jelas banget teman-teman. Di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya, itu udah hukum yang paling jelas, yang nunjukin bahwa tanpa belas kasihannya Tuhan kita itu nggak ada loh. Tanpa kasihnya Tuhan itu bisa aja Tuhan cuek gitu ya sama manusia, sama dosa-dosanya manusia. Mungkin kita bisa dikasih banjir besar kayak zamannya Nuh lagi mungkin. Mungkin kita udah binasa gitu loh. Tapi karena belas kasihannya Tuhan, Dia rela datang ke dunia teman-teman. Dan itu juga yang harusnya jadi dasar kita untuk kita berbelas kasihan. Situ aku juga tulis teman-teman. Sebelum kita bisa berbelas kasihan kepada sesama kita, kita juga harus mengalami belas kasihan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kalau kita dasarnya bukan karena belas kasihannya Tuhan, bukan karena kasihnya Tuhan, bisa kita berbelas kasihan, kita bantu teman kita, tapi mungkin motivasi kita lain. Kita pengen supaya orang itu kembali buat baik sama kita. Kita pengen supaya orang itu bantu kita mungkin lebih dari apa yang kita bantu sebelumnya. Itu teman-teman. Sebelum kita bisa berbelas kasihan, kita juga harus sadar dan kita juga harus mengalami belas kasihan, kasihnya Tuhan itu sendiri. Karena mustahil kita mengasihi kalau kita tidak pernah dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau di cerita-cerita di Alkitab ya teman-teman, Tuhan Yesus itu kalau kita lihat ayat-ayat awalnya itu selalu sebelum Tuhan menolong itu selalu ayatnya dimulai dengan maka tergeraklah Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Pasti selalu dimulai dengan itu. Kalau teman-teman baca dan perhatikan ya, itu selalu yang jadi yang selalu jadi penggeraknya. Karena Tuhan Yesus punya belas kasihan. Kita ambil contoh 5 roti 2 ikan, dia melihat banyak berapa ribu orang yang belum makan saat itu dan juga mendengarkan dia gitu ya, pasti capek dengerin orang khotbah. Tapi karena belas kasihannya dia, karena belas kasihannya Tuhan, lihat, dia membuat mujizat. Dan dia lebih mementingkan, dan dia juga mementingkan orang lain, tidak mementingkan dirinya sendiri.
Itu yang pertama ya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua boleh? Next. Ini teman-teman. Dengarkan. Kita duduk, kita diam, kita pasang telinga kita untuk teman kita bicara. Karena mustahil dan gak mungkin kita bisa tahu masalah teman kita atau masalah orang lain itu lewat batin gitu ya. Kan gak semua orang bisa cuman ngelihat aja, oh ini ada masalah. Kan kita juga harus tanya, kita juga harus dengerin yang jadi masalahnya dia itu apa. Dan kita jangan langsung gini teman-teman, kalau kita dengerin orang cerita, jangan langsung kita kasih jawaban, kita kasih respon. Apalagi kalau teman-teman kita yang sama Kristen gitu ya, kita langsung kasih ayat, langsung kasih apa, padahal ceritanya aja belum selesai. Belum tentu masalahnya itu, dan belum tentu dia butuh ayat, butuh dorongan buat dia supaya baca firman. Padahal mungkin orang itu cuma perlu didengerin doang teman-teman. Udah selesai gitu aja, kita nggak perlu ngelakuin sesuatu yang lebih sebenarnya. Cukup kita dengarkan, kita duduk, kita diam, kita pasang telinga kita lebar-lebar, kita buka telinga kita lebar-lebar. Mungkin hanya itu yang orang lain itu butuhkan. Dan ingat teman-teman, jangan merasa bahwa penderitaan, masalah, beban kita itu lebih berat dari orang lain. Dan juga tadi yang aku bilang dari awal ya, jangan merasa bahwa masalah orang lain itu ringan, masalah orang lain itu bisalah kita selesaikan, padahal orang itu punya kapasitas yang berbeda dengan kita. Oke, next, setelah kita dengarkan, kita harus apa? Kita harus lakukan sesuatu. Kalau memang orang tersebut butuh pertolongan, kalau memang orang tersebut katakan butuh uang, butuh tenaga kita, kalau memang bisa kita bantu, bisa kita tolong, kita tolong. Tapi untuk itu, makanya gimana caranya kita tahu orang tersebut sebenarnya perlu bantuan apa sih? Apakah cuma perlu didengerin doang? Tadi yang aku bilang di awal, kita harus dengarkan dulu. Kita harus duduk diam dulu. Kita harus benar-benar pastiin dulu kalau apa yang dia ceritain itu jadi masalah utamanya dia. Begitu teman-teman. Kita bisa juga mungkin mendoakan, kita kasih penguatan lewat mungkin kita kasih ayat begitu ya. Tapi tetap teman-teman kita harus tahu pasti apa yang jadi kebutuhan teman kita itu. Boleh kita buka Alkitab kita di Amsal 19 ayat 17. Nah, ini teman-teman. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini juga jadi salah satu yang harus kita ketahui. Kalau kita melakukan sesuatu, kita berbelas kasihan sama orang lain, yang akan balas itu Tuhan loh. Jadi kita jangan mengharapkan sesuatu dulu dah kalau kita mau bantu orang lain. Jangan mentang-mentang kita udah tolong siapa, aku udah tolong Vio, terus Vio bilang, kok Giovanni udah nolong aku tapi aku dari tolong itu tapi nggak pernah nolong lagi gitu. Jadi kita mengharapkan sesuatu dari orang itu. Karena apa? Karena tadi itu yang akan membalas kebaikan kita, yang akan membalas semua yang telah kita lakukan untuk teman-teman kita itu adalah Tuhan. Jadi kita nggak berhak untuk minta sesuatu dari teman-teman kita, dari orang lain. Karena Tuhan sendiri yang akan membalas. Pada ngantuk ini? Pada ngantuk? Oh masang amin?
Masih semangat? Ya teman-teman, karena menurut aku ini penting banget untuk kita bahas ya. Dan kalau kita baca, lihat di berita ya teman-teman, salah satu yang jadi masalah di anak muda saat ini tuh apa sih? Bukan narkoba, bukan seks bebas, bukan pornografi dan lainnya. Tapi apa? Kesepian. Kesepian loh teman-teman. Mungkin ya, di sekolah mungkin ada ya, kita lihat teman kita kok diam-diam baik ini anak ya. Kok suka menyendiri apa, padahal sebenarnya orang itu, teman kita itu perlu kita dengerin, dia itu mau cerita sebenarnya. Tapi karena dia ngerasa tidak ada orang yang bisa jadi tempat dia cerita, ya udah akhirnya dia menyendiri. Dan akibat dari kesepian itu bisa sampai bunuh diri loh teman-teman. Makanya kenapa aku sampaikan tadi, aku ingetin kita belajar untuk melatih kepekaan kita sama orang lain. Kalau dibilang, mungkin aku cerita sedikit ya tentang aku ya. Kalau dibilang aku ini orangnya sebenarnya cuek. Aku orangnya cuek. Tapi teman-teman itu bukan jadi alasan kita. Oh, aku cuek, ya udahlah. Kalau orang lain ada apa ya bodo amat, kan aku cuek. Nggak peduli, gitu kan, itu nggak bisa dijadiin alasan teman-teman. Kalau belas kasihan ini itu harus dilakukan semua. Kita semua harus lakukan, dan kita semua harus ngelatih diri kita supaya jadi orang yang peka. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Hukum kasih itu sendiri yang ngingetin kita teman-teman. Jadi jangan, ya cobalah kita belajar gitu ya. Pertanyaannya sekarang, mau atau enggak? Teman-teman mau atau enggak jadi orang yang peka? Walaupun mungkin enggak akan sepeka teman kita yang ya memang dia secara sosial bisa aware banget gitu ya, ngelihat orang sebentar dia mungkin bisa tahu orang itu ada masalah atau enggak. Ya at least setidaknya kita punya keinginan teman-teman buat jadi orang yang lebih peka. Kita challenge diri kita buat jadi orang yang lebih peka. Oke, boleh balik ke slide yang terakhir. Ini teman-teman, jika kita tidak bisa mengalami belas kasihan dari Tuhan, jika kita tidak pernah merasakan belas kasihan dari Tuhan, rasanya sulit bagi kita untuk berbelas kasihan kepada sesama kita. Seharusnya inilah yang jadi pendorong ya teman-teman, yang seharusnya jadi modal buat kita supaya kita itu bisa berbelas kasihan juga kepada teman-teman kita yang lain. Mungkin itu yang ingin aku sampaikan, dan aku harap teman-teman di sini sadar belas kasihan itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus dilatih. Dan belas kasihan itu adalah salah satu wujud karakternya Tuhan. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama challenge diri kita sama-sama ingatkan satu sama lain supaya kita bisa jadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Yuk mari kita berdoa. Bapa yang kerajaan surga, ampuni kami jika kami masih egois terhadap diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami masih suka mementingkan diri kami sendiri dan kami suka cuek sama orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, Kau ingatkan kami kembali. Kalau kami harus jadi orang yang penuh dengan kasih, jadi orang yang bisa berbelas kasihan seperti yang Kau lakukan ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, Roh Kudus mampukan dari setiap kami supaya kami bisa semakin hari menjadi orang yang berbelas kasihan, menjadi orang yang peka terhadap teman-teman kami di sekitar ya Tuhan. Kiranya biarlah firman ini Tuhan, kami tanamkan dalam hati kami,
kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami bagikan firman ini. Terima kasih ya Bapak. Kami sudah selesai membaca firman hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, siapa yang terberkati oleh firman yang disampaikan oleh Ko Giovanni? Sebelumnya, apa Pak Joko ada mau menyampaikan sesuatu? Perlu menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang pertama yang saya sampaikan adalah ternyata kita punya pengkhotbah muda. Nggak nyangka, ya suatu modal. Saya berharap nanti kamu jadi hamba Tuhan di sini, jadi pengkhotbah di sini. Amin. Luar biasa, benar. Oke, saya setuju banget dengan apa yang disampaikan sama pengkhotbah kita hari ini. Compassion, yaitu belas kasihan itu diawali dari Tuhan itu ya. Kita ada oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan tadi juga disampaikan bahwa yang Tuhan kehendaki itu adalah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan itu artinya nomor sekian. Tetapi yang penting adalah belas kasihan terhadap orang-orang, jiwa-jiwa yang memerlukan keselamatan tentunya gitu ya. Yang memerlukan kasih Tuhan juga. Karena banyak orang di luar sana tidak mengerti bahwa mereka itu orang yang dikasihi Tuhan gitu. Tetapi tidak mengerti. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan belas kasihan Tuhan, maka sampaikan tadi, kita harus memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mulai peduli teman-teman kita, kalau ada teman kita yang tadi bengang-bengong, coba ditemenin, disamperin, siapa tahu dia ada masalah, dia mau cerita kepada kita bisa mendoakan, bisa menguatkan seperti itu. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Luar biasa. Ayo. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh bagi berdiri buat doa. Oke. Tuhan, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi agar bisa menjadi berkat bagi setiap orang dan juga bagi gereja ini. Berkati juga Tuhan atas hamba-Mu yang telah bicara pada siang hari ini, Ko Giovanni, kiranya dia dapat dipakai lebih lanjut lagi dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat memberi. Hanya padamu hatiku percaya.
akan akhiri pada kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah menyatakan isi hatimu melalui anak-Mu Giovanni, Tuhan. Apa yang disampaikannya adalah suatu kebenaran yang daripada Engkau sendiri. Dan kiranya apa yang disampaikan itu dapat dipahami, dapat ditangkap, dipahami, dimengerti oleh anak-anak-Mu. Dan terutama juga belajar untuk mempraktekannya, yaitu memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki hati yang peduli kepada sekeliling, dimanapun mereka berada, dalam sekolahnya, dalam pergaulannya, dalam keluarganya, dan dimanapun Engkau tempatkan mereka, dalam pekerjaannya juga Tuhan Yesus. Sehingga sungguh anak-anak-Mu di tempat ini menjadi berkat, menjadi terang, menjadi seperti yang Kau kehendaki, yaitu bercahaya, terlihat oleh orang sekeliling bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Terima kasih Tuhan, berkati Giovanni, anak-Mu yang berbakat ini untuk menjadi hamba-Mu. Pakai dia, tambah-tambahkan hikmat, Engkau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan akhiri pertemuan ini. Kiranya berkat anugerah yang daripada Engkau Tuhan, kasih daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus terus menyertai setiap anak-anak-Mu, anak-anak muda ini dimanapun mereka berada. Engkau pimpin mereka, roh takut akan Engkau terus ada di dalam hati mereka, sehingga pergaulan apapun yang mereka masukin di sana, mereka tidak terseret di dalam pergaulan yang negatif, tetapi justru menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan kepada lingkungannya. Dan oleh karena pimpinan-Mu, sehingga anak-anak-Mu ini tetap teguh dalam iman kepada Engkau. Biar segala berkat itu tercurah atas mereka semua, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati semuanya. Oke, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya. Sunday.